Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhanu dari kelompok 3 kelas 10-2. Berikut teks review mengenai Hikayat Legenda Gunung Tangkuban Perahu. Identitas. Teks ini termasuk dalam kategori legenda, yakni cerita rakyat yang berfungsi untuk menjelaskan asal-usul atau terbentuknya suatu tempat, fenomena alam, atau kebiasaan masyarakat tertentu, biasanya berhubungan dengan tokoh atau peristiwa yang dianggap mitos atau memiliki unsur magis. Tema. Kisah ini membawa tema cinta terlarang, pentingnya menghormati orang tua, dan konsekuensi dari amarah yang tidak terkendali. Bahasa. Teks ini menggunakan bahasa yang sederhana, dengan gaya naratif dan deskriptif untuk menyampaikan alur cerita dan menggambarkan karakter-karakter serta kejadian-kejadian penting dalam legenda tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka dari kelompok 3. Absen saya 26. Saya akan membawakan bagian dari latar belakang cerita ini. Hikayat ini lahir dari tradisi masyarakat Sunda yang kental dengan kepercayaan ananisme, dinanisme, dan pengaruh Hindu-Buddha. Nilai-nilai budaya lokal terjalin erat dalam alur ceritanya, seperti penghormatan kepada orang tua, pengendalian amarah, dan larangan pernikahan bersaudara. Selain itu, legenda ini juga dipengaruhi oleh Islam yang kemudian membawa pesan moral universal. Halo, perkenalkan, nama saya Najla Putri Salsabila Gunawan dari kelompok 3, kelas 10-2, absen 24. Di sini saya akan membawakan bagian dari sinopsis teks hikayat yang berjudul Legenda Gunung Tangkuban Perahu. Cerita ini mengisahkan Sang Kuryang, seorang pemuda sakti yang jatuh cinta kepada ibunya sendiri, yaitu Dayang Sumbi. Dayang Sumbi yang menyadari hubungan tersebut memberikan syarat mustahil kepada Sang Kuryang, yaitu membuat danau dan perahu dalam semalam. Namun ketika usahanya gagal, Sang Kuryang marah dan menendang perahunya hingga terbalik, yang kemudian menjadi Gunung Tangkuban Perahu. Setelah semua ini, berani-beraninya kau menipuku. Berani-beraninya kau memainkan ritual ini dengan seperti wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Yusuf. Saya dari kelas 10-2 dan nomor absen saya 18. Saya juga dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang unsur intristik dari cerita legenda Tangkuban Perahu. Yang pertama ada tema. Tema utama dari legenda Tangkuban Perahu yaitu kisah cinta terlarang antara seorang anak dan ibunya, yaitu Sang Kuryang dan Dayang Sumbi, serta pesan moral tentang kesetiaan, kesabaran, dan akibat dari ketidaktaatan terhadap norma. Yang kedua ada tokoh dan penokohan. Sang Kuryang, tokoh utama, seorang pemuda pemberani, kuat tetapi keras kepala dan ceroboh. Dan ada juga Dayang Sumbi, yaitu ibu dari Sang Kuryang, digambarkan sebagai wanita bijak, cantik, tetapi juga licik dalam menghadapi situasi sulit. Yang ketiga ada Tumang, yaitu seekor anjing yang sebenarnya adalah ayah Sang Kuryang dalam wujud lain, setia pada Dayang Sumbi. Tokoh pendukung lainnya yaitu dalam beberapa versi ada penduduk desa yang terlibat sebagai saksi dari peristiwa besar. Ada juga alur cerita Tangkuban Perahu adalah alur maju, dimulai dari Dayang Sumbi yang diusir dari kerajaan dan hidup di hutan. Ada juga kelahiran Sang Kuryang dan hubungan ibu dan anak, kesalahpahaman Sang Kuryang yang membunuh Tumang, yang
keempat, ada pertemuan kembali antara Sang Kuryang dan Dayang Sumbi setelah lama berpisah. Yang kelima adalah ada konflik saat Sang Kuryang menikahi Dayang Sumbi. Yang keenam, ada Dayang Sumbi memberikan syarat sulit yang akhirnya gagal dipenuhi. Dan yang terakhir ada akhir cerita ketika Sang Kuryang marah dan menendang perahu hingga terbalik sehingga membentuk Gunung Tangkuban Perahu. Ada juga latar tempat di hutan, sungai, dan pegunungan di Jawa Barat, terutama lokasi yang kini dikenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu. Ada juga latar waktu. Pada zaman dahulu, dalam situasi kehidupan tradisional masyarakat Sunda, dan ada juga latar sosial, yaitu menggambarkan masyarakat agraris dengan kepercayaan pada legenda dan kekuatan supranatural. Yang kelima ada konflik. Konflik utamanya adalah hubungan cinta yang tidak diperbolehkan antara Sang Kuryang dan Dayang Sumbi yang berasal dari kesalahpahaman dan rahasia tentang identitas mereka. Dan yang keenam ada amanat. Legenda ini menyampaikan beberapa pesan moral, pentingnya ketaatan pada norma dan tradisi, konsekuensi buruk dari sikap gegabah dan keras kepala, dan kebijaksanaan dan kecerdikan bisa menjadi cara untuk menghadapi masalah. Dan ketujuh ada sudut pandang. Cerita ini disampaikan menggunakan sudut pandang orang ketiga serta mengetahui perasaan, pikiran, dan kejadian yang dialami semua tokoh. Nah, yang terakhir ada gaya bahasa. Menggunakan gaya bahasa khas cerita rakyat dengan unsur deskripsi, dialog sederhana, dan kiasan yang menghidupkan kisah seperti pegunungan metafora dalam penggambaran Gunung Tangkuban Perahu sebagai perahu terbalik. Itulah unsur-unsur intristik dalam cerita legenda Tangkuban Perahu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Agung Jalaluddin dari kelas 10-2 dan dari kelompok 3 akan membahas kelebihan dan kekurangan film yang menceritakan legenda Tangkuban Perahu. Kelebihan cerita ini menyampaikan nilai-nilai budaya Sunda yang kaya, mengandung pembelajaran berharga tentang norma dan etika, menggunakan unsur mistis dan metafora yang menarik pembaca, dan masih sering dijadikan bahan cerita, seni, drama, dan film. Kekurangan teks ini bercampur dengan mitos yang membuatnya sulit diverifikasi secara sejarah, dan gaya bahasa mungkin kurang menarik bagi generasi muda sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Muhammad Ilham Faizal. Saya dari kelas 10-2. Saya dari kelompok 3. Nomor absen saya 22. Sekarang saya akan membacakan kesimpulan dari teks hikayat legenda Tangkuban Perahu. Kesimpulan, legenda Tangkuban Perahu adalah warisan budaya yang tak ternilai. Hikayat ini tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga pembelajaran moral dan nilai budaya yang relevan hingga kini. Upaya pelestarian melalui berbagai media modern sangat penting agar cerita ini tetap hidup dan diterima oleh generasi mendatang. Juga beberapa nilai moral yang dapat kita petik. Pertama, pentingnya mengendalikan emosi. Sang Kuryang gagal mengendalikan emosinya setelah mengetahui kenyataan bahwa Dayang Sumbi adalah ibunya. Kemarahannya membuat melakukan tindakan negatif. Hal ini mengajarkan bahwa keputusan yang diambil dalam keadaan marah seringkali berdampak buruk. Kedua, kejujuran dan akibatnya. Kebohongan Dayang Sumbi tentang identitasnya pada awalnya bertujuan baik, tetapi akhirnya menimbulkan konflik besar. Ini menunjukkan bahwa kebenaran meskipun sulit lebih baik diungkapkan sejak awal. Ketiga, ketidakmungkinan melawan takdir. Cerita ini juga menggambarkan bahwa takdir atau aturan alam tidak bisa dilawan, seperti hubungan yang dilarang antara ibu dan anak. Keempat, hubungan manusia dengan alam. Legenda ini juga mengaitkan pembentukan alam dengan tindakan manusia, memberikan pesan moral bahwa perilaku manusia dapat memengaruhi lingkungan. Tangkuban Perahu sebagai simbol dalam cerita mengajarkan pentingnya menjaga harmoni dengan alam. Kelima, hikmah dari kesalahan.
Cerita ini menjadi pengingat bahwa kesalahan dalam mengambil keputusan atau bertindak dapat membawa konsekuensi besar bagi kehidupan kita.